Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pecinta serial drama India. Selamat berjumpa lagi dengan channel Babang Teyeng. Kali ini Babang akan coba membahas alur cerita sinopsis Kulfi. Lovely emang kejam. Rupanya Kulfi dibuang ke rumah tahanan. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya sahabat semua tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video dari Babang Teyeng. Di episode kali ini hati Sikandar betul-betul hancur. Nah, ia tidak menyangka karena seluruh keluarganya, Bebe, Gunjan, dan Mohindar, ia tidak menyadari dan ia tidak menyangka kalau mereka itu tahu jika Kulfi itu adalah anak kandungku, kata Sikandar di dalam hatinya. Namun entah kenapa mereka semua berdiam diri. Hingga akhirnya Kandar sendiri pun memutuskan untuk mencari Kulfi sendiri tanpa bantuan dari mereka. Walaupun Bebe sendiri udah mengemis kepada Sikandar, memohon maaf dan memohon maaf kepada dirinya yang sebesar-besarnya karena semua itu karena terpaksa. Namun Sikandar di dalam hatinya berkata, "Biarlah aku mencari Kulfi sendirian, tetapi aku sendiri masih bersama Dewa." Sementara itu Kulfi sendiri sekarang dikirim ke rumah tahanan. Sedangkan Kulfi sendiri pun itu tidak menyangka kalau yang ditinggalinya sekarang itu adalah rumah tahanan. Masalahnya Lovely sendiri waktu itu berkata, "Kamu akan sekolah di salah satu sekolah modern terbesar yang ada di kota Mumbai ini," kata Lovely Bom-Bom. Tentu saja hal itu membuat Kulfi sendiri pun merasa sangat bahagia karena ia akan bersekolah di tempat yang lebih mewah. Namun kenyataannya lain dengan yang dikatakan oleh Lovely. Justru hidup Kulfi sekarang jadi tersiksa. Ya, bagaimana tidak? Ia menjadi seorang anak tahanan karena Lovely sendiri mengatakan kalau Kulfi itu adalah anak nakal, anak yang suka mencuri dan suka mengambil barang milik orang. Sementara itu, Sikandar sendiri tidak berhenti sampai di sini saja. Walaupun Lovely sendiri tidak memberikan penjelasan tentang kemana Kulfi perginya dan kemanakah ia mengirimnya. Namun, Lovely masih saja tertutup. Ia pun tidak sedikit memberikan tanda-tanda kalau Kulfi dikirimnya ke rumah tahanan. Namun akhirnya Sikandar pun dengan seribu-ribu cara akhirnya mengajak Lovely untuk pergi keluar. Padahal di luar sudah banyak anggota kepolisian yang menunggu yang akan mengorek keterangan dari Lovely. Namun wanita Bom-Bom ini pandai bersilat lidah. Ia sama sekali tidak mengetahui kemana Kulfi pergi. Sungguh terlalu-lalu. Sampai-sampai polisi sendiri merasa kebingungan karena si gendut Lovely tidak memberi keterangan. Sementara itu Kulfi mulai bersekolah di rumah tahanan. Rupanya ia sedikit pun tidak menyangka kalau sekolah yang akan ia duduki tempatnya seperti ini. Jauh dari bayangan dan jauh dari apa yang dikatakan oleh Lovely. Sehingga saat itu pun Kulfi ingin menangis sekuat-kuatnya. Dan ketika saja dikoreksi oleh polisi, Lovely justru malah menentang Sikandar. Dan mungkin saja kalau tidak ada aparat kepolisian, entah Lovely masih hidup atau tidak. Karena Sikandar sendiri betul-betul sudah dibuat pusing oleh Lovely. Namun wanita berhati iblis ini biasa-biasa saja. Sedikit pun ia tidak menunjukkan kalau dia itu bersalah. Namun kali ini Sikandar tidak akan memaafkannya. Kalau saja bukti sudah ditemukan, maka Lovely akan ditalaknya. Sikandar sendiri sudah tidak peduli dengan Amaira. Lalu di rumah tahanan, Kulfi hidupnya betul-betul tersiksa karena sebelum bersekolah dia harus bekerja terlebih dahulu seperti kawan-kawannya yang sudah senior di rumah tahanan ini. Tentu saja hal itu terasa asing di kehidupan Kulfi. Ya, bagaimana tidak, Kulfi sendiri selama hidupnya baru kali ini melihat bocah seperti mereka membuat bahan makanan dari tepung terigu. Sedangkan Kulfi sendiri waktu itu disuruh memasukkan adonan
yang apinya begitu membara. Tentu saja saat tangan Kulpi memasuki adonan itu, tangannya seketika terbakar. Kulpi meringis kesakitan. Hati Kulpi betul-betul pedih jika ia teringat apa yang dikatakan oleh si gendut Lovely. Ia betul-betul tersiksa dan Kulpi sendiri sangat menyesalinya. Sedangkan Sikander sendiri sepertinya sudah menemukan tanda-tanda bukti dari CCTV yang berada di halaman rumahnya, di mana saat itu ketika Kulpi pergi dengan Lovely dijemput oleh sebuah taksi. Sikander pun memperhatikan gambar yang berada nempel di mobil itu, dan akhirnya bukti itu pun sudah didapatkan oleh Sikander saat Kulpi dan Lovely akan pergi meninggalkan rumah. Dan akhirnya setelah bukti itu didapatkan oleh Sikander, ia pun menghubungi rekannya. Lalu Sikander pun mengirimkan barang bukti yang sudah dia dapat dari laptop yang berada di rumahnya. Kemudian keesokan harinya Sikander pun pergi ke perusahaan taksi itu. Lalu ia pun menghubungi manajernya. Dan memang benar, ternyata kalau supir itu memang bekerja di perusahaan ini. Namun sayang beribu-ribu sayang, sang supir itu sedang ada urusan. Enggak, 2 hari ini ia tidak masuk kantor, kata manajer itu. Sementara itu, Kulpi hidupnya sangat bertambah menderita setelah ia mendapat hukuman dari Amaji. Amaji itu adalah penjaga dan sekaligus pengawas di rumah tahanan itu. Hidup Kulpi semakin menderita setelah ia mendapatkan hukuman harus membersihkan seluruh ruangan yang ada di rumah tahanan itu. Namun Kulpi sendiri ia tidak mau ambil pusing, pun langsung mengerjakan hukuman itu. Akan tetapi kali ini rekan-rekan sesama tahanan pun merasa terkejut karena mendengar Kulpi saat ia membersihkan dapur. Kulpi pun sambil bernyanyi. Tentu saja saat itu Amaji sedang meditasi, merasa terganggu mendengar Kulpi bernyanyi. Walaupun di dalam hatinya Amaji sendiri menguji, suara bocah mungil ini begitu indah. Hingga tak terasa Kulpi pun beres membersihkan, mencuci seluruh perabotan yang berada di dapur rumah tahanan. Sungguh miris ketika kita melihat kehidupan Kulpi yang seperti saat ini. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja kan? Saksikan terus serial drama India Kulpi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Dan bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat dari Babang, sekali lagi Babang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.